Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk kelas 11 MIA bahwa proses belajar mengajar kita hari ini yaitu terkait dengan kelompok sosial. Di mana kelompok sosial ini memiliki standar kompetensi dasar dan indikator. Salah satunya adalah terkait dengan standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Kalian bisa melihat pada gambar yang ada. Yang pertama, standar kompetensi yaitu menganalisis kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Kemudian kompetensi dasarnya mendeskripsikan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Dengan 3 indikator. Indikator yang pertama menjelaskan dasar terbentuknya kelompok sosial, mengklasifikasikan kelompok sosial, menganalisis dengan contoh kasus keanekaragaman sosial. Boleh kalian lihat pada halaman yang ada. Ya, ini seperti ini. Kemudian kelompok sosial ini terbagi atas beberapa bagian. Di antaranya yaitu definisi kelompok sosial, syarat-syarat kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, klasifikasi kelompok sosial, dan konsekuensi kelompok sosial. Berbicara tentang kelompok sosial, maka di sini sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki 2 predikat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam kehidupannya, manusia memiliki naluri dan 2 hasrat, yaitu yang pertama keinginan untuk menjadi satu manusia lain, dan yang kedua adalah keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Keinginan manusia untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dimanifestasikan dalam bentuk hidup bersama atau berkelompok seperti pada gambar yang ada. Yang berikut, menurut para ahli, yaitu Sojono Soekanto, Paul B. Horton, dan Caster Elhan, kemudian Hendro Puspito, ini mereka mendefinisikan 3 ketentuan atau 3 kategori mereka terkait dengan apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka dapat. Yaitu yang pertama, Sojono Soekanto menyatakan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan 2 manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Ulang, Sojono Soekanto menyatakan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan 2 manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Yang kedua, Paul B. Horton dan Caster Elhan ini menyatakan bahwa kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya saling berinteraksi. Dan yang ketiga adalah Hendro Puspito. Beliau menyatakan bahwa kelompok sosial sebagai suatu kumpulan nyata, teratur dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-peranannya secara berkaitan dengan menggunakan atau dengan kata lain berkaitan guna mencapai tujuan bersama seperti yang ada pada gambar yang ada. Kemudian kita melihat kembali tentang syarat-syarat terjadinya kelompok sosial seperti yang ada pada layar yang ada. Di mana Sojono Soekanto menyebutkan bahwa syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial ini sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi dan kepentingan bersama. Yang keempat, memiliki struktur dan norma. Dan yang terakhir adalah bersistem dan berproses. Ya, seperti yang ada, kalian bisa melihat pada layar yang ada di depan kalian. Kemudian setelah syarat-syarat
terbentuknya kelompok sosial, kita kembali merilis tentang bagaimana ciri-ciri kelompok sosial. Di antaranya ada 5. Yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata. Yang kedua, ada interaksi antar anggota. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi dan kepentingan bersama. Yang keempat, memiliki struktur dan norma. Dan yang terakhir adalah bersistem dan berproses. Mungkin seperti yang ada pada layar terkait dengan ciri-ciri kelompok sosial. Jadi ciri-ciri kelompok sosial ini memiliki 5 ciri, merupakan kesatuan yang nyata. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, kita tahu bahwa ini adalah real. Kemudian yang kedua adalah interaksi antar anggota. Bagaimana kita selaku manusia, bagaimana kita selaku anggota individu, anggota kelompok, kita saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Karena kita sebagai makhluk Tuhan atau makhluk sosial saling berdampingan antara satu dengan yang lain. Kemudian memiliki struktur dan norma. Lembaga SMA Negeri 31 memiliki struktur, yaitu yang pertama terdiri dari kepala sekolah, ini adalah contoh. Kemudian terdiri dari kaur-kaur wakasek atau wakil kepala urusan, antara lain misalnya urusan kurikulum, kemudian urusan sarana prasarana, urusan kesiswaan, dan urusan hubungan masyarakat atau humas. Atau seperti dalam kelas kita atau kelas kalian, misalnya ada struktur kelas 10 atau struktur kelas 11 MIA. Misalnya terdiri dari wali kelas, kemudian di situ ada ketua kelasnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan ada perangkat anggota yang lain. Itu adalah struktur. Kemudian yang berikut adalah bersistem dan berproses. Kita sudah bersistem dan kita sudah berproses. Dari mana? Yang pertama misalnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang punya kaitan dengan hubungan sekolah. Misalnya, kita datang tepat waktu atau siswa datang tepat waktu. Kemudian kita berproses dalam kegiatan di kelas, yaitu lewat penyampaian materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian kita pulang tepat waktu. Bisa kalian lihat di layar belakang, yaitu tentang ciri-ciri kelompok sosial. Kemudian kita lanjut dengan faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Berbicara tentang faktor-faktor pembentukan kelompok sosial, ini ada 4, yaitu persamaan genealogis, persamaan teritorial, persamaan kepercayaan, dan persamaan kepentingan. Di mana kita atau siswa selaku masyarakat SMA Negeri 31 Maluku Tengah, kita sudah melakukan beberapa hal atau kita banyak melakukan interaksi antara satu siswa dengan siswa yang lain, antara satu guru dengan guru yang lain, atau antara satu siswa dengan guru yang lain, bahkan guru dengan guru ataupun guru dengan siswa yang bersangkutan. Kemudian kalian bisa lihat pada layar yang ada terkait dengan faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Kemudian kita lanjutkan dengan faktor atau pembentukan kelompok sosial. Faktor atau pembentukan kelompok sosial ini terdiri atas 3. Yang pertama, kesadaran akan jenis yang sama. Yang kedua, adanya hubungan sosial. Dan yang ketiga adalah orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka tipe-tipe umum kelompok sosial adalah sebagai berikut. Misalnya, yang pertama, kategori statistik. Yang kedua, kategori sosial. Yang ketiga, kategori kelompok sosial. Yang keempat, kelompok tidak teratur. Dan yang terakhir adalah organisasi formal. Tipe kelompok berdasarkan 5 kelompok yang ada. Kategori statistik tidak ada. Kategori sosial ada, tidak ada. Kelompok sosial ada dan tidak ada. Kenapa dikatakan kelompok sosial ada?
Karena kita ini adalah masyarakat SMA Negeri 31 yang berbaur di satuan pendidikan yang ada pada SMA ini. Sehingga kita bisa dikategorikan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain karena pada saat berproses di sekolah bukan terdiri dari satu orang, tetapi banyak orang dengan satu orang, atau kata lainnya adalah guru sebagai individu dan peserta didik itu adalah kelompok pelajar atau kelompok sosial yang mana terlihat dalam SMA 5 Lehitu lewat tatap muka. Yang berikut adalah kelompok tidak teratur. Kelompok tidak teratur ini rasanya tidak ada. Kalau misalnya kita lihat pada sekolah kita tidak ada, karena kita semua teratur, kita datang tepat waktu, pulang tepat waktu, mendapat pelajaran juga tepat waktu. Dan yang berikut adalah organisasi formal. Mungkin seperti layar yang ada kalian sudah lihat. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan atau memberikan tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial ini ada 5. Yang pertama, kategori statistik adalah satu pengelompokan atas dasar ciri tertentu yang sama. Dan yang kedua, kategori sosial adalah kelompok individu yang sadar akan ciri yang sama. Yang ketiga, kelompok sosial keluarga atau kerabat. Yang keempat, kelompok tidak teratur atau yang disebut dengan kerumunan. Nah, kita harapkan bahwa tidak boleh terjadi kerumunan ataupun tidak boleh terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di lembaga ini. Karena lembaga kita adalah lembaga formal, olehnya itu segala sesuatu atau segala ketentuan telah diatur oleh Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Kemudian yang terakhir adalah organisasi formal. Berbicara tentang organisasi formal, yaitu setiap kelompok yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya di sekolah ini. Ingat bahwa ketika kalian hendak duduk di bangku pendidikan, itu kalian sudah memberikan satu antusias bahwa cita-cita saya ini adalah ini misalnya. Contohnya seperti salah satu teman kalian, misalnya ada yang mau melanjutkan ketika selesai dari SMA ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau bahkan catam, cabah dan lain sebagainya. Terpulang kepada apa sebagai hasrat atau keinginan daripada kalian. Ya, mungkin itu adalah tipe-tipe kelompok sosial, kalian bisa lihat pada layar yang ada. Ya, mungkin itu yang perlu Ibu bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ingat karena ini waktu telah dibatasi, kita dibatasi oleh waktu. Olehnya itu materi kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kalian. Ada hal-hal yang perlu untuk kalian tanggapi ataupun ada hal-hal yang memang kalian kurang mengerti, bisa diputar kembali ini video sebagai acuan pembelajaran kalian. Kemudian sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan sebuah tugas, yaitu tugasnya adalah bagaimana kalian buat 3 paragraf yang berisikan 3 contoh bahwa tukar menukar pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan berkelompok sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian manusia. Artinya tugas ini menyangkut dengan bagaimana keseharian kalian, entah itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Jadi kalian boleh buat paragraf, buatlah 3 paragraf yang berisikan 3 contoh bahwa tukar menukar pengalaman yang terjadi dalam kehidupan berkelompok sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian manusia. Itu adalah tugas individu yang nantinya kalian kerjakan
kemudian kalian kumpul hari Jumat. Ibu ulang soalnya, buatlah paragraf yang berkaitan dengan 3 contoh atau buatlah 3 contoh paragraf bahwa tukar menukar pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan berkelompok sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian manusia. Itu adalah sebagai tugas untuk tatap muka kita hari ini. Terima kasih, tugasnya tetap dikumpul hari Jumat sebagai bahan acuannya. Apabila ada dari kalian yang kurang memahami, bisa memutar kembali video ini sebagai bahan acuan pembelajaran. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.